Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rara Sandi Karyanti dari kelas 10 IPS reguler. Saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Satu, ada badan usaha milik negara atau BUMN. Merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Meskipun begitu, karyawan yang bekerja di BUMN tidak disebut sebagai pegawai negeri, melainkan karyawan BUMN. Bentuk badan usaha ini pun dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bentuk BUMN ini memiliki fokus untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Namun karena fokus tersebut, perjan tidak mendapat pemasukan untuk menanggulangi kebutuhan operasionalnya. Oleh sebab itu, bentuk BUMN ini sudah tidak diterapkan lagi. Salah satu contoh perjan adalah PCKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang kini berubah menjadi PT KAI. Perusahaan umum atau Perum. Perum juga disebut sebagai evolusi dari perjan. Sebetulnya Perum dan perjan tidak jauh berbeda, hanya saja Perum berorientasi pada laba atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus sebagai pegawai negeri. Sayangnya, meskipun sudah berganti orientasi kepada laba, Perum tetap saja merugi. Negara pun memutuskan untuk menjualnya ke publik dan mengubahnya menjadi Persero. Contoh dari Persero adalah yang telah berubah menjadi Persero. Di antaranya adalah Perum Asabri yang kini menjadi PT Asabri. Kemudian ada Perum Pegadaian yang kini menjadi PT Pegadaian. Serta ada Perum Telekomunikasi, Perumtel yang kini menjadi PT Telkom Indonesia Tbk. Perusahaan milik perseroan atau Persero. Persero pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah melayani masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Dengan harapan Persero tidak akan mengalami kerugian. Bisa dibilang Persero adalah teknik kontrol dari perjan dan Perum sebelumnya. Berikut adalah beberapa ciri dari Persero. Bersifat komersial karena bertujuan mencari laba modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara dipisahkan dalam bentuk saham. Dipimpin oleh direksi, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta, badan usahanya ditulis PT, nama perusahaan Persero. Tidak memperoleh fasilitas negara. Buah badan usaha milik swasta atau BUMS. Berbeda dengan BUMN. Badan usaha milik swasta adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bidang usaha yang diberikan pada pihak swasta bertugas mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak. BUMS pun dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk, yaitu Firma atau FA merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih.
di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal yang dipakai firma berasal dari anggota pendiri itu sendiri. Laba atau keuntungannya dibagikan kepada anggota dengan rasio yang sesuai dengan perjanjian pada saat mendirikannya. Berikut ada ciri-ciri firma. Semua anggota pendiri firma aktif dalam menjalankan bisnis tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala risiko yang terjadi. Akan berhasil jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Perusahaan perseorangan atau persero. Sesuai dengan namanya, perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kegiatan usaha, modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Biasanya orang tersebut pun yang menjadi manajer atau direktur perusahaannya, sehingga ia memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Bisa dibilang untung dan rugi ditanggung sendiri olehnya. Berikut ada ciri-ciri perusahaan perorangan. Dimiliki oleh perorangan atau sendiri, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas memiliki banyak kelebihan yang lebih menonjol dibandingkan bentuk usaha yang lain. Misalnya saja, badan usaha yang bisa dimiliki sangat luas, pergerakan bidang usahanya pun bebas. Salah tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Tidak heran oleh banyak pengusaha yang memutuskan untuk membangun PT. Berikut adalah beberapa ciri perseroan terbatas. Kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Mudah dalam peralihan kepemimpinan, usia perusahaan tidak terbatas, mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar, bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis, mudah mencari karyawan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham, pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Persekutuan Komanditer atau CV. Perusahaan komanditer merupakan badan usaha yang berasal dari Belanda dengan sebutan asli Commanditary Finansnap, sehingga disingkat sebagai CV. Bentuk badan usaha ini merupakan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV sering menjadi bentuk usaha yang dipimpin oleh para usaha. Bila mereka ingin memiliki kegiatan usaha dengan modal yang minim dalam CV, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lain. Lalu ada salah satu yang menjadi pemberi modal, karena tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada jumlah modal yang diberikan. Jenisnya dalam CV terbagi menjadi dua, yakni sekutu aktif, yaitu anggota yang memimpin atau menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan. Lalu ada sekutu pasif atau komanditer, yaitu anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada komanditer dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Anggotanya bertanggung jawab atas risiko yang terjadi hingga batas modal yang ditanam. Berikut adalah ciri-ciri dari CV. Didirikan oleh dua orang minimal. Satu orang sebagai sekutu aktif, satu lagi sebagai sekutu pasif. Seorang sekutu aktif akan bertindak mengurus kegiatan usaha yang bertanggung jawab penuh atas segala risiko. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia sedorkan ke dalam perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah. Maklumin saja.